Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen penguji proposal tesis, yang kami hormati teman-teman rekan-rekan mahasiswa Magister Keuangan Syariah ITB Ahmad Dahlan Jakarta. Perkenalkan, nama saya Robur Ade Rizalianto, nomor induk mahasiswa 21611011214. Perkenankan, pada kali ini saya akan menyampaikan proposal tesis saya yang berjudul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Bank Syariah. Konten dalam paparan kali ini pertama adalah abstrak, ada pendahuluan, yang kedua, dan yang ketiga ada tinjauan pustaka dan kerangka pemikiran, dan yang keempat adalah metodologi penelitian. Abstrak. Market share perbankan syariah saat ini masih di bawah 6% dibanding dengan bank konvensional. Tujuan penelitian ini ingin mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi masyarakat dalam memilih perbankan untuk aktivitasnya sehari-hari. Variabel yang digunakan adalah pengetahuan, kualitas pelayanan, promosi, motivasi, religiusitas, dan teknologi informasi. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Banten dengan sampel responden 100 orang. Data kuantitatif digunakan untuk melihat regresi yang akan diolah dengan software SPSS 11,5. Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah memberikan masukan kepada perbankan syariah untuk memberikan perhatian kepada faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masyarakat dalam memilih kebutuhan perbankannya, sehingga masyarakat menjadikan bank syariah sebagai pilihan kebutuhan perbankannya. Pendahuluan, data kependudukan Desember 2021, jumlah penduduk Indonesia sebanyak 273,32 juta jiwa, penduduk Muslim Indonesia 237,53 juta jiwa, artinya sebanyak 86,9%. Jumlah yang menjadi nasabah bank syariah sebanyak 35 juta jiwa, artinya sebanyak 12,82%. Dan penelitian ini kami fokuskan di Banten. Jumlah penduduk Banten itu sebanyak 12,3 juta jiwa. Jumlah Muslim Banten sebanyak 11,41 juta jiwa atau 94,84%. Jumlah yang menjadi nasabah bank syariah di Banten sebanyak 1,5 juta jiwa, artinya sekitar 10%. Dari data di atas masih terlihat kecilnya umat Islam yang menjadi nasabah bank syariah. Fokus penelitian ini adalah dengan menggunakan variabel X dan variabel Z, di mana variabel X adalah faktor yang mempengaruhi keputusan dan variabel Z adalah untuk pengambilan keputusan. Dalam rumusan masalah, faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk menggunakan jasa perbankannya. Tujuan dari penelitian ini, apakah keputusan dari penduduk Muslim Banten dalam pemilihan kebutuhan perbankannya dengan memilih bank syariah itu dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, yaitu yang pertama adalah pengetahuan, yang kedua kualitas pelayanan, yang ketiga ada promosi, yang keempat ada motivasi, yang kelima ada religiusitas, dan yang keenam adalah teknologi informasi. Tinjauan pustaka yaitu aktivitas untuk meninjau atau mengkaji kembali berbagai literatur yang telah dipublikasikan oleh para akademisi atau peneliti yang selainnya sebelumnya terkait dengan topik yang akan saya teliti. Banyak memang yang sudah meneliti terkait dengan hal ini. Di sini saya sampaikan paling tidak lima orang saja, yaitu 5 jurnal, yaitu pertama adalah Saudari Aprianti Lia yang menulis terkait dengan analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan nasabah dalam memilih bank syariah. Yang kedua adalah
Saudari Sufitrayati dan Nailubar Ahfani, yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah di Kota Banda Aceh. Dan ada Hasan Abul Asyari, pengaruh persepsi motivasi dan pengetahuan masyarakat dalam memilih produk bank syariah di Banjarmasin. Ada juga Suprianto Arafik dan Khairiyah, analisis perilaku milenial dalam mengambil keputusan menjadi nasabah bank syariah di era revolusi 4.0. Studi kasus mahasiswa prodi perbankan syariah Stebis IGM Palembang. Dan yang kelima, Usman Hardius, The Role of Religions on Selecting the Islamic Bank. Dari hasil penelitian sebelumnya tersebut terkait hal-hal ini, ada beberapa hal yang signifikan, yaitu terkait dengan memilih bank, yaitu adanya pengetahuan, kualitas pelayanan, promosi, motivasi, religiusitas, budaya, sosial, pribadi, dan psikologis. Kenapa penelitian tetap dilakukan walaupun tadi sudah banyak yang melakukan, paling tidak ada dua alasan. Pertama, menguji apakah hasil penelitian terdahulu masih signifikan dengan kondisi saat ini. Yang kedua adalah menambah variabel dalam pengujian yang belum dilakukan sebelumnya. Yaitu kalau di dalam penelitian ini saya akan menambahkan teknologi informasi, apakah dengan ditambahnya teknologi informasi, mungkin dengan IT, ini menjadikan orang jadi memilih bank syariah juga sebagai pilihannya. Kerangka pemikiran yang ada, yaitu dalam kerangka pemikiran ini, dalam penelitian ini akan melihat apakah variabel X mempengaruhi secara langsung variabel Z. Jadi kita melihat hubungan dari kedua variabel ini. Dari kerangka pemikiran terlihat gambar X1 yaitu pengetahuan, yang X2 kualitas pelayanan, X3 promosi, X4 motivasi, X5 religiusitas, dan X6 teknologi informasi. Apakah keenam hal ini mempengaruhi keputusan nasabah untuk memilih? Metodologi yang kami lakukan yaitu pertama dari desain penelitian menggunakan metode survei research, yaitu penelitian survei yang bersifat kuantitatif untuk meneliti perilaku suatu individu atau kelompok. Objek dan waktu penelitian ini dilakukan di Banten, di Provinsi Banten dengan yang beragam musim, dengan waktu penelitian mulai bulan November-Desember 2022. Dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner yang akan disebar kepada responden dengan menggunakan Google Form. Teknik analisa data yang akan kami gunakan dengan menggunakan software SPSS 11,5 untuk menguji hipotesis apakah ada kekuatan hubungan antara pengetahuan, kualitas pelayanan, promosi, motivasi, religiusitas, dan teknologi informasi dengan keputusan memilih nasabah untuk memilih bank syariah. Itulah paparan kami terhadap proposal penelitian ini. Mudah-mudahan proposal ini bisa diterima, dan saya akan melanjutkan, jika diterima akan melanjutkan penelitian ini. Mohon masukan kepada kami terkait dengan proposal yang sedang saya susun ini. Mudah-mudahan ada perbaikan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.